Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Kamis 28 Juli 2022, TVRI Jawa Barat kembali hadir melalui siaran Jawa Barat hari ini. Sejumlah informasi akan kami sampaikan di antaranya. Seluruh pihak sepakat diversi kasus perundungan anak di Tasikmalaya. Kapolri sebut vaksinasi Indonesia terbaik kelima di Indonesia. Petani memanen padi lebih awal akibat serangan hama warna. Selain ketiga berita tersebut, kami juga akan sampaikan informasi dari berbagai daerah yang telah dihimpun oleh tim redaksi Jawa Barat hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Frederico Sinatria, inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Sebelum memulai Jawa Barat hari ini, saudara, kami selalu mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan juga secara maksimal karena pandemi COVID-19 belum usai. Terlebih, mari kita mendukung program pemerintah, yaitu vaksinasi. Kita awali Jawa Barat hari ini, saudara. Pasca Polda Jabar dan Polres Tasikmalaya tetapkan 3 anak terduga kasus perundungan di Tasikmalaya sebagai tersangka. Seluruh pihak dalam kasus ini sepakat lakukan diversi, mengembalikan anak kepada orang tua dengan pengawasan, bimbingan, dan pendampingan Balai Pemasyarakatan atau BAPAS selama 3 bulan. Setelah adanya keputusan hasil pendalaman dan penyelidikan tim gabungan Polda Jabar dan Polres Tasikmalaya, ketiga anak terduga pelaku perundungan di Kabupaten Tasikmalaya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya terbukti melakukan perundungan terhadap korban FH, bocah 11 tahun kelas 5 sekolah dasar yang berujung meninggal dunia. Dengan ditetapkannya 3 anak menjadi tersangka, seluruh pihak dalam kasus ini sepakat melakukan diversi. Langkah diversi ini dilakukan untuk mencapai keadilan terhadap anak, baik korban ataupun pelaku. Proses diversi dalam kasus ini menghasilkan kesepakatan bahwa anak dikembalikan kepada orang tua dengan pengawasan Balai Pemasyarakatan atau BAPAS selama 3 bulan. Ketiga anak termasuk orang tuanya akan mendapat bimbingan, pendampingan, dan pembinaan dari BAPAS. Jika hasil evaluasi selama 3 bulan menunjukkan perbaikan, maka proses tersebut dianggap selesai. Namun jika tidak ada perbaikan, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kita sudah melakukan proses hukum yang berlaku. Berarti itu dalam pengawasan berapa lama biasanya? Sesuai dengan hasil penelitian kemasyarakatan petugas kami di lapangan, sesuai dengan hasil asesmen, kami memberikan saran dan rekomendasi untuk pelaksanaan diversi ini anak dikembalikan ke orang tua dengan pengawasan pihak BAPAS selama 3 bulan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pidana dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Dari Kabupaten Tasikmalaya, kontributor TVRI Jawa Barat Yudi Irawan melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, gerakan Ganyang Mafia Hukum gelar aksi unjuk rasa di depan kantor Polrestabes Bandung. Sejumlah elemen masyarakat dari gerakan Ganyang Mafia Hukum menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Polrestabes Bandung dengan membawa spanduk bertuliskan menuntut oknum polisi yang melanggar hukum, apalagi bermain dengan modus mengiming-imingi warga yang hendak masuk menjadi polisi. Pihaknya juga siap mendampingi warga yang terkena modus oknum polisi yang berjanji dapat menjamin masuk menjadi polisi agar masyarakat dipermainkan oleh oknum yang tidak jelas. Koordinator aksi, Torkis Parlaungan, mengatakan ini oknum Polri BM diduga mengiming-imingi warga masuk polisi, namun itu hanya modus meminta uang kepada pelapor, sampai sekarang tidak terbukti, hanya isapan jempol. Pihaknya telah melaporkan ke Polda Jabar dan dilimpahkan ke Polrestabes Bandung, tapi oknum tersebut masih berkeliaran. Iming-iming itu hanya modus, meminta uang kepada pelapor. Sampai sekarang tidak terbukti, hanya isapan jempol. Kami sudah laporkan ke Polda dan dilimpahkan ke Polres. Februari
Tapi terlapor oknum ini berkeliaran masih, ya, belum ditersangkakan, apalagi ditangkap, tidak. Untuk itu mereka meminta oknum tersebut ditangkap dan ditersangkakan agar tidak terjadi diskriminatif dan penegakan hukum yang tidak jalan. Seolah-olah kebal hukum, pihak yang mendukung Kapolri dapat menyelesaikan hal ini. Pihaknya pun siap mengawal ke Jakarta bila ini tidak terselesaikan. Arif Budi, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terus mensosialisasikan analog switch off tahap 2 yang akan dilaksanakan pada 25 Agustus 2022 serta tahap 3 atau akhir pada 2 November 2022. Kominfo memastikan masyarakat siap untuk beralih dari TV analog ke siaran TV digital. Menyukseskan analog switch off atau penghentian siaran analog, Kominfo Republik Indonesia terus mensosialisasikan analog switch off dengan menggelar diskusi publik di Kota Bandung Rabu siang. 3 narasumber yang mensosialisasikan analog switch off kepada masyarakat Jawa Barat, yakni staf khusus Menkominfo Republik Indonesia Rosarita Niken Widyastuti, anggota DPR Republik Indonesia Komisi 1 Juniko Siaan, serta Kepala TVRI Stasiun Jawa Barat Akbar Sahidi. Menurut staf khusus Menkominfo Republik Indonesia Rosarita Niken Widyastuti, pada pelaksanaan ASO tahap 2 yang akan dilaksanakan pada 25 Agustus 2022, penyelenggara multiplexing menyatakan kesiapannya. Sementara untuk pembagian set-top box bagi keluarga miskin, saat ini masih dalam proses. Niken juga mengungkapkan berdasarkan hasil survei, kesiapan masyarakat untuk beralih ke siaran TV digital mencapai 78% dan siap membeli set-top box untuk menambahkan perangkat agar TV analog bisa digunakan menonton siaran TV digital. Secara infrastruktur memang dari penyelenggara MUP itu sudah siap ya. Namun demikian untuk pembagian set-top box bagi rumah tangga miskin sekarang sedang dalam proses. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Juniko Siaan berharap pendistribusian set-top box dapat terlaksana dengan baik mengingat pelaksanaan analog switch off tinggal beberapa bulan lagi. Kemudian Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan lagi sudah harus dilaksanakan. Ini 4 bulan lah total ya, untuk sekitar 6 juta atau 50 juta TV di Indonesia. Maka itu bisa terlaksana, kami positif, kami optimis. Ya. Kami optimis Kominfo bisa melaksanakannya, kita akan lihat tanggal 2 November 2020. Diketahui penghentian siaran TV analog dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama pada 30 April 2022, tahap kedua pada 25 Agustus 2022, serta tahap ketiga atau akhir pada 2 November 2022. Dari Kota Bandung, kontributor TVRI Jawa Barat Abi Aditya melaporkan. Sejumlah informasi mengenai vaksinasi akan kami sampaikan usai jeda di antaranya. Kapolri sebut vaksinasi Indonesia terbaik kelima di dunia. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. Saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut tingkat vaksinasi COVID-19 Indonesia menempati urutan terbaik kelima di dunia di atas Amerika, Jepang, dan Korea. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengunjungi Pondok Buntet Pesantren di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjelaskan bahwa capaian vaksinasi COVID-19 di Indonesia menduduki peringkat terbaik kelima sedunia. Dengan total 427 juta suntikan vaksin, baik dosis 1, 2, dan booster. Kapolri juga mengingatkan agar masyarakat segera melakukan vaksin lanjutan atau booster bagi yang belum divaksin. Selain itu, ekonomi Indonesia tumbuh 5%, yang artinya terbaik kedua se-Asia Tenggara di bawah negara Vietnam. Sedangkan untuk tingkat dunia, Amerika, Jepang, Korea tumbuh 3%, yang artinya masih di bawah Indonesia. Indonesia ada di posisi nomor 5 terbaik dunia. Dan ini adalah berkat kerja keras, kerjasama kita semua.
alhamdulillah, walaupun pandemi COVID bisa kita kendalikan, namun kita tetap harus waspada karena varian baru saat ini muncul BA4, BA5, BA275. Tapi kita yakin kalau kita sudah vaksin, pemerintah menganjurkan untuk vaksin booster. Ayo sama-sama kita ikuti. Yang belum mau kita ingatkan. Atas capaian vaksinasi hingga pertumbuhan ekonomi yang positif, pemerintah melalui Polri berterima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam hal ini. Selain itu, di tengah munculnya jenis varian baru COVID-19, petugas mengingatkan agar masyarakat tetap patuh protokol kesehatan serta mengikuti anjuran vaksinasi hingga booster. Dari Cirebon, kontributor TVRI Jawa Barat Makmur Hamdallah melaporkan. Sementara itu, saudara, kasus COVID-19 kembali naik. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana mengajak masyarakat ikut vaksinasi. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana meninjau langsung pelaksanaan gebiar vaksinasi presisi booster yang dilaksanakan di kantor Setda Kabupaten Tasikmalaya. Kapolda Jabar meminta seluruh masyarakat Jawa Barat, khususnya Kabupaten Tasikmalaya, lebih sadar akan pentingnya vaksinasi karena COVID-19 belum usai. Terlebih saat ini di Jawa Barat penambahan COVID-19 masih tinggi, hampir 1.200 pasien. Suntana juga meminta Bupati Tasikmalaya, Kodim 0612 Tasikmalaya, dan Polres Tasikmalaya tidak henti melaksanakan vaksinasi. Nah, ini menandakan bagi kita bahwa vaksin belum selesai, COVID belum selesai. Untuk itu kami mohon kepada masyarakat dengan kesadaran bagi yang belum vaksin kedua dan vaksin ketiga untuk tetap datang ke sentra-sentra vaksin. Kapolda Jabar berharap dengan upaya pencegahan COVID-19 melalui vaksinasi ini bisa lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dari Kabupaten Tasikmalaya, kontributor TVRI Jawa Barat Yudi Irawan melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Bogor kembali gencar melaksanakan vaksinasi booster bagi masyarakat di tengah tingginya kasus harian COVID-19 di daerahnya. Ratusan warga pada Rabu pagi tengah melakukan vaksinasi ketiga atau booster yang digelar Puskesmas Pulau Armin di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Vaksinasi booster mereka lakukan karena sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Bogor mulai melakukan pengetatan kepada pengunjung yang hendak masuk mal wajib sudah disuntik vaksin booster. Rendahnya capaian vaksinasi booster yang baru mencapai 38,8% membuat pemerintah Kota Bogor kembali gencarkan vaksinasi booster dan meminta kepada warganya supaya segera melakukan vaksin tahap ketiga. Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat angka kasus harian COVID-19 di Kota Hujan terus mengalami kenaikan. Tadinya nggak dibolehin sama orang tua, cuma karena kebutuhan buat kuliah juga, jadi ya udah booster. Iya, tadinya kan kemarin itu sempat ke mall, cuma waktu pas scan di Peduli Lindungi itu nggak bisa, harus booster, makanya hari ini booster. Kita dituntut untuk mempercepat booster, karena memang booster di Kota Bogor masih relatif lebih rendah, 38%. Nah, target 2 minggu ke depan kita bisa harus sampai 50%. Nah. Sementara berdasarkan data Dinas Kesehatan, penambahan kasus harian sebanyak 117 orang. Dari Kota Bogor, kontributor TVRI Jawa Barat Andi Firmansyah melaporkan. Sementara itu, Badan Intelijen Negara atau BIN bersama Dinas Kesehatan Kuningan Jawa Barat melakukan vaksinasi massal COVID-19 dosis ketiga, yakni booster di Desa Manis, Kecamatan Jalaksada, Kabupaten Kuningan. Ratusan warga Desa Manis Kalir, Kecamatan Jalaksana, Kuningan, Jawa Barat sejak dari pagi memenuhi balai desa untuk divaksin booster yang digelar oleh Badan Intelijen Negara atau BIN. Untuk menarik minat warga agar mau divaksin, BIN menyediakan minyak goreng 1 liter gratis bagi para warga yang sudah divaksin booster. Warga yang akan divaksin cukup membawa fotokopi kartu keluarga dan KTP. Setelah pemerintah mewajibkan syarat vaksin booster untuk perjalanan keluar kota, pemerintah Kabupaten Kuningan gencar melakukan vaksin booster di beberapa gerai vaksin yang telah disediakan. Hingga saat ini, pencapaian vaksin booster di Kabupaten Kuningan masih rendah, baru mencapai 30% lebih. Sehingga petugas melakukan vaksin secara door-to-door ke rumah-rumah warga agar bisa mencapai 50%. Pelaksanaan ini kemarin hari Ahad, artinya koordinasi yang memang kami lakukan meskipun dengan cara yang singkat, tetapi alhamdulillah angka kehadiran luar biasa.
Vaksin booster yang dilakukan Badan Intelijen Negara bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kuningan akan terus dilakukan beberapa hari ke depan. Dari Kuningan, kontributor TVRI Jawa Barat Muhammad Samsudin melaporkan. Kembali meningkatnya kasus COVID-19 di beberapa daerah dan booster dijadikan persyaratan perjalanan berdampak pada permintaan vaksin di beberapa gerai di kota Tasikmalaya. Sejak sepekan, kegiatan vaksinasi di wilayah kota Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh jajaran Polres Tasikmalaya Kota mengalami peningkatan seiring dengan kembali meningkatnya kasus COVID-19 di beberapa daerah dan dijadikannya vaksinasi booster menjadi syarat dalam perjalanan baik pesawat maupun kereta api. Kabag Ops Polres Tasikmalaya Kota mengatakan peningkatan tersebut terjadi sejak sepekan lalu disusul dengan perintah atasan yang dilaksanakan di beberapa gerai vaksin yang biasa dilaksanakan dan 10 puskesmas yang berada di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota. Setiap harinya ditargetkan 1.500 vaksin, namun seiring dengan antusias warga, jumlah bisa bertambah seiring antusias warga. Meski prioritas dilaksanakan vaksin booster, namun pihaknya juga melayani vaksin baik ke-1 maupun ke-2. Jadi jika kita bandingkan dengan beberapa saat yang lalu memang untuk saat-saat ini ada peningkatan kembali animo masyarakat kita, kesadaran untuk melengkapi vaksin hingga sampai ke vaksin 3 atau booster. Guna menghindari terjadinya penularan COVID-19, warga pun diharapkan tetap menjaga kesehatan dan tetap menggunakan masker dan menghindari kerumunan. Dari Kota Tasikmalaya, kontributor TVRI Jawa Barat Tony Sontani melaporkan. Sejumlah informasi penting lain akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya. Petani memanen padi lebih awal akibat serangan hama wereng. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Universitas Komputer Indonesia Unikom Bandung, kampus juara dengan berbagai penghargaan internasional dan nasional. Juara dunia ICT 2019, World Skill Competition Kazan, Rusia, 9 tahun. Juara dunia kontes robot internasional Amerika Serikat, 2 juara ASEAN ICT Awards, AICTA 2021, juara Asia Pasifik ICT Awards, APICTA 2021. Kampus dengan akreditasi unggul. Daftarkan diri Anda segera. Komputer Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini yang bisa Anda saksikan pula melalui live streaming YouTube TVRI Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, serangan hama wereng membuat para petani di Munjul Jaya, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat kelimpungan. Untuk mengurangi kerugian, petani terpaksa melakukan panen padi lebih awal meski hasilnya akan merosot. Ganasnya serangan hama wereng membuat hamparan tanaman padi di wilayah Munjul Jaya Purwakarta nyaris tak bisa dipanen. Pasalnya, batang tanaman padi menjadi busuk dan kering. Para petani terpaksa melakukan panen lebih awal demi menekan kerugian. Menurut petani, hama wereng mengganas seiring adanya perubahan cuaca yang tidak menentu. Penyemprotan dengan obat-obatan pertanian juga tidak banyak membantu. Serangan hama dan perubahan cuaca membuat hasil panen padi menurun tajam hingga 30%. Ini kan belum ketahuan sih Pak ya, semuanya belum beres. Ya kalau dilihat dari ini masih hasilnya kayaknya kurang kayaknya. Hasilnya turun Pak ya? Enggak sebagus. Tragisnya, di tengah serangan hama yang merugikan, para petani juga harus menerima kenyataan pahit dengan anjloknya harga gabah dari kisaran Rp500.000. Saat ini hanya Rp420.000 per kuintal. Pokoknya sekarang kayaknya nurun drastis sih, paling 3 tonan. Untuk harga gabah sendiri Pak lagi berapa Pak sekarang Pak? Udah dengar-dengar sih dari orang yang pernah jual, katanya 42. Lagi turun juga berarti? Iya. Selain itu, petani juga mengeluhkan harga pupuk yang mahal dan kerap langka saat dibutuhkan untuk fase pemupukan. Dari Purwakarta, kontributor TVRI Jawa Barat Alex Supriyadi melaporkan.
Saudara, mega proyek di wilayah Kecamatan Kertajati berdampak pada jumlah siswa di salah satu SD yang minim peminat. Pada tahun ajaran baru 2022, jumlah siswa yang masuk hanya 7 orang dan yang sudah aktif belajar hanya 3 orang murid. SD Negeri 3 Kertajati di Dusun Dangder, Desa Kertajati, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka hanya mendapatkan 7 orang siswa baru tahun ajaran 2022, namun yang ikut KBM baru 3 orang anak. Padahal kondisi gedung selesai dibangun dan baru ditempati. Sebelumnya, SD ini belum memiliki bangunan atau masih numpang di gedung Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Sejak adanya pembangunan bandara di Kertajati, SDN 3 Kertajati menjadi salah satu sekolah yang terkena gusuran pada tahun 2021 lalu dan direlokasi. Relokasi terhambat karena adanya proyek pembangunan jalan tol Cipali dan Cisumdawu dan baru bisa direlokasi sekarang pada 2022 dan dibangun gedung sekolah baru. Saat ini jumlah siswa di SD Negeri Kertajati 3 ini berjumlah 37 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Jarak yang cukup jauh dan akses jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan menjadi alasan orang tua malas untuk memasukkan anak didiknya di SD ini. Wali kelas SDN 3 Kertajati, Inayah, membenarkan di sekolahnya masih kekurangan siswa. Masyarakat belum tahu keberadaan SDN Kertajati 3. Nah, sekarang keadaannya gedungnya udah bagus, siapa tahu nanti masyarakat berminat untuk sekolah di sini. Diakui oleh Kepala Desa Kertajati, Ajat Sudrajat, yang mengatakan akses jalan susah dilalui. Cuma akses ke sekolahnya ini yang perlu perhatian gitu, yang mana mungkin kalau sekarang masih bisa dilalui akses kendaraan atau anak-anak bisa sekolah, tapi nanti untuk musim penghujan mungkin akses ke sekolah juga bisa dilalui gitu. Pihak sekolah berharap ada perhatian pemerintah untuk memperbaiki jalan yang rusak menuju sekolah ini. Edward Ruspendi, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Saudara, ratusan pengurus Forum Pengelola Lembaga Kursus Pelatihan PLKP di seluruh Indonesia mengikuti musyawarah nasional di Kota Bandung pada Selasa malam. Forum Pengelola Lembaga Kursus Pelatihan menggelar musyawarah nasional 1 di Kota Bandung. Munas yang pertama ini resmi dibuka secara online oleh Dirjen Diksi Kiki Yuliati Selasa malam. Kegiatan ini dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat, Dewi Sartika, mewakili gubernur serta ratusan pengurus DPP, DPD, dan DPC PLKP seluruh Indonesia secara offline maupun online. Ketua Umum Forum PLKP, Ali Badarudin, mengatakan Munas yang pertama ini bertujuan untuk membangun kerukunan di dalam pergerakan memajukan kursus dan pelatihan. Setelah memimpin Forum PLKP selama 1 periode, kepemimpinan di Forum PLKP akan dilanjutkan oleh Zulkifli M. Adam yang sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal Forum PLKP. Selain kita lakukan adalah kerukunan, kita adalah sekarang melakukan kaderisasi. Kalau kemarin saya menjadi Ketua Umum 1 periode, Dewan Pendiri salah satunya adalah Sekjen saya, Zulkifli Adam. Om Zulkifli Adam ini adalah kader terbaik di Forum PLKP, sehingga kita semuanya ikhlas bahwa Sekjen ini menggantikan saya untuk menjadi Ketua Umum 5 tahun ke depan. Ali berharap Ketua Umum yang baru dapat melakukan perubahan-perubahan baru yang dapat membawa PLKP menuju kesuksesan serta membawa ke arah yang lebih baik. Dari Kota Bandung, kontributor TVRI Jawa Barat, Abi Aditya melaporkan. Sejumlah informasi akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya. Kemeriahan menyaksikan kembali pertunjukan Wayang Golek. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Anda menyaksikan Jawa Barat hari ini, kita lanjutkan ke informasi lainnya. Saudara, pertunjukan Wayang Golek kembali bisa dinikmati warga Kota Bandung setelah terhenti selama masa pandemi COVID-19. Tradisi menonton Wayang Golek malam ini kembali digelar di halaman Paguyuban Pasundan saat Milangkala ke-109 tahun. Beginilah antusias warga Kota Bandung untuk menikmati pertunjukan seni dan budaya Wayang Golek dan Longser di halaman Paguyuban Pasundan. Ratusan warga yang rindu akan tontonan kesenian Sunda ini terobati. Gelaran Wayang Golek merupakan pertama kali digelar pasca pandemi.
Sebelumnya pandemi, tradisi pertunjukan wayang golek rutin digelar Paguyuban Pasundan setiap 1 tahun. Namun pandemi menghentikan semua tradisi ini. Dengan digelarnya kembali pertunjukan wayang golek di Paguyuban Pasundan, merupakan kewajiban untuk menjaga dan melestarikan budaya Sunda, terutama wayang golek dan longser. Rencana pertunjukan wayang golek akan rutin digelar di Paguyuban Pasundan. Jadi suasana keakraban, suasana kegembiraan. Oleh karena itu, di usia 109 tahun ini, kita memiliki tema ngindung ke waktu, nggak apa-apa, ke zaman, untuk saling bersama-sama, atau dalam bahasa Sundana, kurang sabilulungan, sapa pahit, sama manis, sabagja, sacilaka. Warga berharap tradisi menonton wayang golek semalam suntuk kembali marak di kota Bandung dan Jawa Barat karena menjadi hiburan budaya bagi warga. Arif Budi, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Kita beralih ke berita olahraga. Saudara, Taekwondoin senior Indonesia berharap Jawa Barat bisa kembali mengulang kejayaan di kejuaraan level internasional setelah gagal menyabet medali emas di SEA Games 2021 di Vietnam. Dipimpin Grandmaster TB Indra M. Zuhri, senior taekwondo dan mantan atlet nasional Indonesia asal Jawa Barat menggelar diskusi di Bandung hari Rabu. Diskusi tersebut digelar untuk memberikan masukan jika sudah terbentuk kepengurusan Provinsi TI Jabar periode 2022-2026. Menurut Indra M. Zuhri, pihaknya memberikan masukan dalam hal pembinaan prestasi, pengembangan pemberdayaan manusia, dan pembinaan organisasi. Dengan adanya program Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON yang targetnya peringkat 5 besar pada Olimpiade 2045, tentunya taekwondo harus segera berbenah. Pihaknya menghimbau kepada Pemprov TI Jabar yang baru nanti untuk bisa memberikan kontribusi dalam mengembangkan atlet bagi kepentingan nasional sehingga bisa meraih prestasi di Olimpiade. Indra juga berharap dalam kepengurusan baru TI Jabar nanti untuk bisa melibatkan para senior sebagai penasihat. Para senior ini sudah bersusah payah mendirikan taekwondo hingga menjadi besar sekarang. Kalau tidak dari sekarang, itu dirintis, itu akan sulit dicapai. Nah, sehingga kita akan menghimbau Pemprov TI Jawa Barat yang baru untuk nantinya berkontribusi dalam menyumbang atlet bagi kepentingan PBTI atau nasional yang bisa meraih tiket Olimpik itu, dan hal itu tidak mudah dan tidak murah. Nah, sehingga diharapkan Jawa Barat sebagai Pemprov yang besar bisa berkontribusi untuk atlet Olimpik. Sementara itu, mantan atlet nasional Syamsuddin mengaku cukup miris dengan kondisi atlet taekwondo Jabar yang tidak bisa meraih medali emas di ajang SEA Games 2021 di Vietnam. Ia berharap kejayaan Jabar dalam mendulang medali emas di kejuaraan internasional bisa terulang. Demikian Ahmad Yudhadi, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Saudara, berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari yang kami terima dari BMKG. Informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Akhir kata saya Frederico Sinatria beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.